garing KI-Bali-2024 antara pemohon Prakasa Kencana Putra dengan termohon Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi. Sidang yang dikasih non litigasi dengan nomor 002-3-data-PSI-009-KI-Bali-2024 antara pemohon Perkasa Kencana Putra dengan termohon Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar pada hari ini Jumat 19 April 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sekalian, pertama-tama majelis mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam sidang hari ini, memenuhi surat pemberitahuan dan panggilan sidang dari Panitia Komisi Informasi Provinsi Bali. Bagaimana Bapak Ibu semua, pemohon apakah dalam keadaan sehat hari ini? Terima kasih. Berarti karena dalam keadaan sehat kita lanjutkan persidangan. Namun sebelum itu kami berikan waktu kepada panitia untuk membacakan tertib persidangan. Silakan. Terima kasih Tuan Majelis. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, dan pengunjung sidang menempati tempat duduk yang telah disediakan, menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Komisioner. 2. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 3. Pengunjung sidang dilarang a. membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan Majelis Komisioner dan atau petugas Komisi Informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 4. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, dan pengunjung sidang menonaktifkan ponsel atau dalam posisi silent agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 5. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 6. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Kita telah mendengar tertib persidangan. Demi lancar dan nikmatnya, hadirin semua diminta untuk mentaati tata tertib persidangan ini. Terus selanjutnya, majelis akan memeriksa identitas dari pemohon dan termohon. Terus
sesuai dengan kewenangan yang dinyatakan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pasal 36 ayat 1 huruf B dan huruf C. Pada hari pertama sidang yaitu pemeriksaan awal, majelis komisioner akan memeriksa yang pertama adalah kewenangan Komisi Informasi, yang kedua kedudukan hukum atau legal standing pemohon, kemudian kedudukan hukum dan legal standing pemohon, dan yang keempat pada suatu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Untuk pemeriksaan identitas yang pertama pada pemohon terlebih dahulu, silakan menunjukkan identitas kepada majelis. Bapak mau masuk ke tapi di sini ada surat kuasa. Tadi Bapak mohon saya ini wakili Pak Kasang. Yang kuasanya dua orang. Kuasanya dua orang. Iya, nanti dua aja. Nanti saya. Tapi kesalahan berdua-duanya sudah tadi. Terima kasih. Untuk selanjutnya termohon. Surat kuasa. Surat kuasa. Kalau selanjutnya kami minta kuasanya karena kalau tugas itu dalam memberikan keterangan itu kan Bapak mewakili dalam persidangan dan termohon. Ya, jadi ketentuan juga diatur surat kuasa. Karena terkait dengan hak dan kewenangannya dalam sidang. Ya. Dalam surat tugas itu nanti isinya apakah hanya menghadiri atau juga mewakili. Yang hadir dalam surat saat ini berapa orang? 2 orang dalam surat tugas 2 orang. Nanti yang di meja Di surat kuasa ini untuk
Terima kasih kepada saudara pemohon dan pemohon. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan identitas. Untuk selanjutnya kita akan memulai dengan seperti yang telah disampaikan kepada saudara-saudara bahwa dalam surat panggilan tersebut agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan awal sengketa informasi publik. Selanjutnya untuk diketahui bersama, majelis akan menyampaikan hak pemohon informasi publik dan hak badan publik terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada pasal 4 angka 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 4 angka 3 menyatakan bahwa setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Pasal 6 angka 1 yang menyatakan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 angka 2 yang menyebutkan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 angka 3 yang menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 26 angka 1 huruf A menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 27 angka 1 dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Informasi memiliki wewenang 1. Memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa. 2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik. 3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. 4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. Demikian tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi Bali. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk kepada pokok, kita akan coba bacakan kronologi sehingga terjadinya permohonan sengketa informasi. Jadi pemohon Saya ingin komisi kita. Baik, terima kasih yang mulia. Pertama-tama mohon maaf kalau kami dari kuasa pemohon menyalahkan informasi di awal sebelum dilanjutkan. Tadi sebagaimana yang dia sampaikan di awal bahwa kalau tidak salah dengan kami bahwa kuasa pemohon belum mengajukan surat kuasa. Pertanyaannya agar kedepannya tidak terjadi adanya cacat formulir secara persidangan, mohon informasi dan juga penegasan dari yang majelis apakah dengan tidak dibawanya surat kuasa hanya surat tugas pada hari ini persidangan pertama sebagaimana aturan Komisi Informasi Nomor 1 2013 apakah persidangan hari ini tetap bisa dilanjutkan sebagaimana legal standing kuasa pemohon maupun termohon sudah terpenuhi secara formulir. Terima kasih ya. terima kasih saudara pemohon. Tadi saudara pemohon minta penjelasan ya. Oke, kami pertimbangkan. Tapi sebelum kepada itu, memang nanti pada sidang selanjutnya jadi akan dipastikan bahwa termohon sudah membawa surat kuasa. Nah, pada sidang hari ini kita belum melakukan pembuktian dan belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi paling tidak kami mau mengabarkan dulu. Jadi gambaran kronologisnya nanti barangkali ada yang perlu diklarifikasi. Tapi untuk selanjutnya karena tadi terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh termohon yang belum diomega, mungkin sebatas ini dulu. Sebatas sampai dengan kronologi apakah sesuai dengan apa yang diajukan dan kemudian tanggapan dari termohon. Mungkin sebatas itu saja. Terima kasih. Kami lanjutkan untuk membacakan berdasarkan surat pemohon. Jadi pemohon datang kepada Komisi Informasi melalui surat pemohon pada tanggal 18 Maret 2024
melalui kuasanya kantor Balindo Law Office Dr. Muhammad Sukedi SMA dan kawan-kawan Komisi Informasi Provinsi Bali perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi dan sudah diregister tanggal 25 Maret 2024 dengan akte registrasi sengketa nomor 002/3 strip data PSI.059/KI.Bali tahun 2024. Nah, sebelum itu ada kronologis. Yang pertama adalah pemohon melalui kuasanya dengan surat nomor 0180-Balindo-9/2023 tertanggal 29 September 2023 perihal permohonan salinan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB ya. Pemohon memohonkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPK NL Denpasar untuk dapat memberikan kepada pemohon melalui kuasa hukumnya berupa salinan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB atas nomor objek pajak atau NOP BBB nomor 51-001-009-027-062 terhadap permohonan ini tidak ada jawaban atau tanggapan dari KPK yang ada di pasar. Selanjutnya pemohon mengajukan kembali surat melalui kuasanya melalui surat nomor 092 Balindo-10/2023 tertanggal 12 Oktober perihal permohonan salinan biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Nah, ini adalah permohonan kedua. Pemohon memohon kembali kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar untuk dapat memberikan kepada pemohon melalui kuasa hukumnya berupa salinan biaya perolehan atas tanah dan bangunan atas nomor objek pajak 51-030-009-027-0262-0. Kemudian atas dua surat permohonan di atas, pemohon memberikan tanggapan atau jawaban tertulis melalui surat nomor S strip data 46/KNL-1401/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 H salinan biaya perolehan atas tanah dan bangunan dalam kurung BPHTB sebagai berikut. Sehubungan dengan surat saudara nomor S strip data 092/Balindo/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dan S strip data 182/Balindo/9/2023 tanggal 29 September 2023 hal permohonan salinan biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Bersama ini disampaikan bahwa KPKNL Denpasar tidak menerbitkan salinan biaya perolehan atas tanah dan bangunan dan belum BPHTB. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saudara dapat melakukan permohonan kepada instansi yang mempunyai kewenangan menerbitkan surat dimaksud. Jadi permohonan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan atas dua permohonan yang diajukan oleh pemohon, kemudian juga ada jawaban dari pemohon melalui surat tanggal 20 Oktober seperti yang kami bacakan tadi. Jadi kepada saudara pemohon dan termohon, karena tadi menyangkut bahwa ada salah satu pihak yaitu termohon yang belum membawa surat kuasa, kami tawarkan lebih dulu apakah ini bisa dilakukan untuk hari ini. Artinya sidangnya kita batasi hanya kepada pembacaan kronologis, karena kita belum bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjut ini dan mestinya memang kantor KPKNL ini belum membawa surat kuasanya, surat tugas itu menghadiri, jadi belum untuk mewakili. Seperti tadi yang disampaikan oleh pemohon sudah mengingatkan kita. Nah, sebelumnya kami sampaikan bahwa sepanjang alasan tidak diberikan informasi atau penolakan informasi itu bukan informasi dikecualikan, maka majelis akan menawarkan mediasi terlebih dahulu. Cuma karena saat ini belum ada kuasa, jadi belum bisa dilaksanakan. Sehingga persidangan kali ini kami akan tunda. Kami akan panggil lagi melalui surat
yang nanti akan dikirimkan oleh panitera. Nah, pada saat sudah membawa itu, ketika tidak ada alasan penuntutan maka kami akan tawarkan mediasi. Nah, untuk itu mohon kesanggupan dari termohon untuk menyiapkan surat kuasa sehingga persidangan bisa berjalan dengan cepat. Kira-kira kapan disanggupi? Karena kita berjenjang, jadi kita sampai ke nanti ke kemudian keuangan besar ini untuk waktu ya, karena di kami semua beda bersama dari kepala Kuisnya saudara termohon. izin yang jadi kami mohon waktu yang ada yang kami tidak dimiliki karena sifatnya berbeda dengan surat kuasa itu kita harus ke kantor wilayah, kemudian ke kantor pusat, DKN, kemudian juga akan meneruskan ke Sekjen Kementerian Keuangan dan semua itu surat kuasa harus ditandatangani semua level. Makanya kami agak kesulitan kalau dalam waktu dekat 1-2 hari ini tidak sanggup untuk memelihnya. Artinya 2 minggu paling lama ya? 2 minggu itu pun paling cepat. Ya, tapi Kami usahakan setelah persidangan ini kami coba adakan surat permohonan untuk pembuatan surat kuasa. Tentunya kami akan melaporkan kepada pimpinan kami untuk proses lebih lanjut. Kalau tidak lewat pusat, apa tidak bisa lewat yang di sini saja? Makanya nanti setelah sebulan dari persidangan hari ini kita lapor kepada pimpinan di setempat, kepala KPKNL nanti akan lapor ke kepala kantor wilayah. Bagaimana apakah ada kebijakan misalkan cukup sampai level kantor wilayah. Karena di sini yang disengketakan kan yang wilayah. Iya. Jadi cukup Di sebenarnya. sana saja kalau kami di persidangan tentunya kami sering di data dipegang itu pun surat kuasa berpindah dari kantor pusat sampai ke tentunya hampir sama. Untuk itu kami mohon waktu untuk berdialog atau berkoordinasi dengan pimpinan kami. Itu yang Terima kasih. Jadi memang kita karena surat kuasa itu dikeluarkan oleh instansi ketiga memang butuh waktu. Artinya kami dari penulis tadi sudah disampaikan oleh termohon maksimal kalau kami sih maksimal 2 minggu. Coba termohon bagaimana kira-kira? Apa bisa diterima? Baik, terima kasih yang mulia. Pada prinsipnya apa yang kami selaku kuasa hukum mohon sampaikan di awal tadi adalah satu, demi lancarnya persidangan ini. Kedua, demi tertib dan terpenuhinya syarat formal yang mana itu belum pada kita harus menghormati marwah persidangan ini. Itu aja sih. Sepanjang yang mulia majelis hakim memutuskan bahwa itu sudah terpenuhi syarat formal, itu kami tidak mempersoalkan. Karena apa? Jangan sampai nanti ke depannya hal-hal yang sifatnya formil yang harus dibahas di awal itu menjadi persoalan tersendiri yang menyebabkan satu agenda persidangan dari awal itu menjadi cacat. Itu aja yang kami tidak menghendaki yang mulia. Terus yang kedua, izinkan yang mulia sekiranya hari ini belum bisa dilaksanakan. Dan pada prinsipnya kami kuasa pemohon tidak mempermasalahkan kalau memang prosedur itu harus dilalui karena kami juga harus menghargai proses yang terjadi di lembaga atau di instansi termohon. Nah, sekiranya diperkenankan, apakah dimungkinkan hari ini yang mulia bisa memberikan kami kalender persidangan dari awal nanti agendanya bisa disusun sehingga kami dan tim karena kami kekuasaannya berdua sehingga kami tidak tidak terkendala mereka menghadiri kalender. Itu kami lakukan sekali lagi demi menghormati persidangan ini dan demi lancarnya persidangan ini. Terima kasih. Baik, saudara pemohon, berdasarkan persetujuan atas alasan daripada termohon untuk melengkapi administrasi persidangan, yaitu surat kuasa 2 minggu. Tentunya kami akan menegaskan kepada termohon melalui panitera, kami akan
sesuai dengan ketentuan tata cara persidangan. Relaas akan kami kirim terhitung dari sekarang adalah terhitung 2 minggu hari kerja. Untuk pemohon diketahui karena ketentuan tata cara 2 minggu hari kerja. Oke. Nah selanjutnya agar tidak menyalahi tata cara persidangan, sesuai yang diatur adalah seharusnya jika ada mediasi diatur adalah hari ini atau 3 hari setelahnya dilakukan mediasi. Nah untuk menyatakan bahwa tidak melanggar tata cara persidangan, kami nyatakan persidangan ini ditunda, bahwa pemeriksaan awal belum berjalan. Seperti itu pemohon dan termohon untuk diketahui bersama. Selanjutnya nanti kami serahkan kepada ketua majelis untuk menentukan persidangan akan dilanjutkan sesuai dengan pertemuan persidangan pada hari ini. Demikian. Terima kasih kepada anggota majelis atas sampan dari termohon, kemudian juga tanggapan dari termohon. Jadi pada prinsipnya bisa dipahami dan diterima jadi ada tenggat waktu untuk memenuhi surat kuasa, sehingga perjalanan persidangan kita berikutnya menjadi baik dan lancar dan tertib kepada organisasi dan peraturan-peraturan berikutnya. Kemudian karena dari 2 minggu sudah ditegaskan dari hitungannya hari kerja, jadi kami memberikan waktu kepada termohon sampai dengan 14 hari kerja untuk segera bisa menyiapkan surat kuasa. Nah nanti kalau misalkan sudah lebih awal, juga informasikan kepada wanita. Sehingga karena prinsip persidangan komisi informasi adalah cepat, ya. Semakin cepat semakin bagus sehingga tidak berlarut. Jadi misalkan sudah ada surat kuasa misalkan dalam 1 minggu sudah ada yang informasikan, nanti jadwal kita susun Pak. Artinya kami berusaha untuk menyusun jadwal itu agar dia bisa ketemu. Ya. Mungkin hari ini kami belum bisa memastikan tanggal berapa. Jadi boleh tidak, kalau memang lebih cepat ada surat kuasa, kita informasikan ke mitra, akan coba menunggu. Kira-kira di tanggal ini, semoga nanti kita tanggal yang kita tentukan bisa dua-duanya, sehingga bisa menjadi lancar. Saya kira itu ya untuk agenda hari ini. Apa masih ada yang perlu disampaikan? Cukup? Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih atas kebijaksanaan yang jadi kami menegaskan bahwa persidangan hari ini 19 April adalah belum termasuk agenda persidangan yang pertama, hanya sifatnya masih pemeriksaan secara jelas ini formalitas. Baik. Yang kedua nanti terkait dengan pemberitahuan informasi persidangan berikutnya, mohon dengan sangat untuk diberitahukan setidaknya kami ada 3 hari sebelumnya yang mulia. Karena apa? Satu, kami juga harus punya kewajiban profesi melaporkan kepada klien. Berbeda dengan pemohon yang cuma 1 instansi setiap hari bisa ketemu, tapi kami tidak mungkin setiap saat bisa ketemu. Itu yang kami mohonkan agar tidak diinformasikan jadwal persidangan kurang dari 3 hari. Itu saja permohonan kami. Terima kasih. Dicatat oleh Kalika dan mungkin di komisi informasi juga sampai saat ini kan kami tidak setiap hari bersidang, jadi kita bisa masih koordinasikan lebih dulu. Beda dengan barangkali persidangan di negeri atau dengan yang padat jadwalnya, sehingga pemohon dan termohon harus diikuti gitu ya. Tapi kita coba komunikasikan sehingga bisa ketemu di persidangan selanjutnya. Saya kira itu kepada saudara pemohon dan termohon. Untuk itu persidangan hari ini dinyatakan diskors dan akan dilanjutkan kembali hingga nanti pihak kami panggil. Sidang diskors untuk dilanjutkan kembali pada sidang berikutnya. Hari ini kami nyatakan sidang ditutup. Majelis Komisioner mendengarkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
Komisi Informasi Provinsi Bali menjadikan badan publik informatif. Komisi Informasi Provinsi Bali mewujudkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik, prinsip hak manfaat